Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpolis dari jurusan Geografi kelas A dengan NIM R1B1 21091. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada intinya. Yang pertama, pengertian geografi. Seperti yang kita ketahui bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang, yaitu ilmu geografi fisik dan geografi manusia. Poin nomor 2, sejarah geografi. Istilah geografi kali pertama diperkenalkan oleh seorang ahli dan astronomi terkenal yang bernama Eratosthenes. Kata geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi dan graphien yang berarti tulisan atau menjelaskan. Sebab itu, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan peruangan atau fenomena fisik serta manusia di antara permukaan bumi. Seperti banyak hal lainnya, geografi juga pusat sejarah, punya sejarah. Seperti apa sejarah geografi ini? Sebagai ilmu pengetahuan, geografi berkembang dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahapan. Sejarah geografi itu dimulai dari geografi klasik yang berkembang di sekitar abad ke-6 sampai 1 sebelum Masehi. Geografi abad pertengahan dan Renaissance. Geografi modern. Geografi akhir abad ke-19 dan awal abad 20, dan geografi mutakhir. Poin ketiga, geografi fisik. Geografi fisik adalah salah satu bagian utama ilmu geografi. Geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam di muka bumi. Geografi fisik merupakan kajian terhadap dinamika planet, bumi, serta tema-tema dalam ilmu alam. Contohnya, iklim, batuan, tanah, sungai, dan lain sebagainya. Ruang lingkup geografi fisik meliputi semua gejala alam yang terjadi di antaranya atmosfer, troposfer, biosfer, hidrosfer, pedosfer, dan litosfer. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan. Dengan demikian, geografi fisik merupakan pelengkap geografi manusia. Lanjut poin keempat, geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Gejala manusia sebagai objek studi pokok meliputi aspek kependudukan dan aspek aktivitas manusia. Gejala manusia sebagai objek studi pokok meliputi kependudukan dan aspek aktif manusia. Aspek aktif manusia meliputi aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini berbeda dengan geografi fisik yang lebih mempelajari tentang bentang alam. Akan tetapi, geografi manusia menggunakan peta dan grafik-grafik lain yang dihasilkan dari geografi fisik dan teknik dalam penelitian dan analisis, serta menggabungkan tema-tema dalam geografi fisik yang mempercepat pekerjaannya. Geografi manusia merupakan bidang yang luas yang meliputi berbagai macam subdisiplin. Sejumlahnya bidang yang termaksud di dalamnya ialah agrikultur, perilaku, budaya, ekonomi, sejarah, industri, politik, populasi, pedesaan, sosial, dan
transportasi. Di dalam semua subdisiplin tersebut terdapat 3 pendekatan umum untuk mempelajari, yaitu analisis spasial, keterkaitan antar tempat, dan pembentukan daerah dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya, seorang geografer manusia yang mengajukan pertanyaan di mana dan kenapa terkait aktivitas manusia. Setelah saya lulus dan jadi seorang geografi, saya ingin menerapkan ilmu yang saya sudah dapat selama masa di studi. Tentunya ilmu ini sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Contohnya saja, jika saya mampu di bidang lahan dan perekonomian, maka ilmu ini akan saya terapkan di instansi dan dinas yang sesuai dengan harapan ilmu yang tidak hilang begitu saja dan dapat diaplikasikan di tempat saya kerja. Dalam hal kehidupan ini, banyak cerminan ilmu geografi yang kita punya dapat diterapkan. Contohnya tentang lahan, di mana kita bisa ketahui banyak lahan yang terbelengkai dan tidak terawat untuk pengolahannya. Dengan adanya ilmu geografi ini, saya ingin menerapkan ilmu geografi ini untuk memberitahukan dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa lahan sangat perlu dirawat serta dijaga kelestariannya. Dengan cara apa? Salah satunya, kita sosialisasi untuk penggunaan lahan yang sesuai dengan komoditi yang akan ditanam. Dan sebab itu harus ada peta perencanaan penggunaan lahan untuk suatu komoditi. Sekian dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.